Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan memikirkan isu-isu seputar Yesus Kristus. Ini tentu menjadi isu yang cukup menarik, mengingat pertumbuhan perkembangan zaman yang luar biasa dan keinginan manusia yang semakin menggebu-gebu untuk melucuti Yesus Kristus, tentu dalam tanda petik. Artinya membuat dia menjadi tidak seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Pertarungan semakin luar biasa, maka gereja perlu sadar dan terbangun sehingga tidak terlena hanya pada isu-isu atau khotbah-khotbah murahan yang menggambarkan Yesus hanya sebatas apa yang kita sukai. Yesus menyembuhkan, langsung selesai. Tapi lupa, Yesus bukan sekedar menyembuhkan, tetapi Yesus juga menegur. Yesus bukan sekedar mengasihi, tapi Yesus juga marah. Yesus bukan saja manusia sejati, tetapi Allah sejati, atau sebaliknya. Yesus yang perlu dikenali dalam berbagai segi. Yesus tidak hidup makmur, tetapi susah dan menderita. Tetapi Yesus yang menderita adalah Yesus yang berbahagia. Wow, luar biasa sekali. Karena itu pengenalan akan Kristus ini perlu utuh, tidak sepotong-potong. Atau gereja akan mengalami kesulitan menghadapi gelombang isu yang semakin menggila. Nah saudara, mari kita melihat di dalam Matius pasal 16, Matius 16, 13 sampai 17. Matius 16, 13 sampai 17 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudaraku yang kekasih, bagian ini menjadi bagian yang menarik. Dan bagian pertama yang kita pikirkan adalah, apa kata orang tentang aku? Peristiwa ini terjadi di Kaisaria Filipi, dulu bernama Paneas. Berasal dari nama dewa Yunani Pan. Lalu ini dibangun kembali oleh Filipus raja wilayah dan diberi nama Kaisaria untuk menghormati kaisar Roma tentunya. Nah, kota yang berbau kafir yang sangat kental ini justru menjadi sebuah ironi. Disinilah pengakuan siapa Yesus dengan tepat diberikan. Dan kota ini dipilih Yesus Kristus untuk tempat mengenal dia dengan tepat dan bukan kota Yerusalem yang notabene kota suci. Ini juga perlu menjadi semacam perhatian bagi kita. Tetapi menarik karena di kota ini, di tempat ini, yang dipertanyakan Yesus adalah dua. Menurut orang siapa aku, menurut engkau siapa aku. Ingat, itu di kota kafir. Kota yang sebetulnya bernama Paneas, kota yang menghargai dewa Yunani. Kota yang dibangun Filipus raja wilayah untuk kaisar yang juga sama kafirnya. Pada waktu itu karena mereka tidak mengenal kebenaran. Nah, sekarang saudara yang kekasih, apa kata orang tentang aku? Maka ada yang berkata, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang engkau Elia. Ada yang bilang engkau Yeremia. Bagaimana mereka bisa berkata seperti itu? Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk mengingatkan kita. Waktu itu Yesus masih ada. Waktu itu Yesus masih hidup. Waktu itu sudah berbagai-bagai konsep, berbagai-bagai pandangan tentang siapa Yesus. Perhatikan, pada waktu Yesus masih hidup, sudah ada berbagai-bagai anggapan, berbagai-bagai pandangan siapa Yesus. Dalam kitab Injil Matius pasal 14 dikatakan begini. Pasal 14, 1 dan 2. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dirinya. Menarik juga, ternyata isu pertama itu berasal dari Herodes sang raja.
Maka Herodes berpikir bahwa ini adalah Yohanes Pembaptis karena ada kuasa pada dirinya. Wow, dan dia melihat Yesus ini lebih hebat lagi beritanya. Dia bukan saja diikuti oleh banyak orang, didengar oleh banyak orang, tetapi dia menyembuhkan banyak orang, dia membuat banyak hal. Dan lebih hebat, dia juga bisa mengampuni dosa. Wow, tentu saja itu menjadi gegap gempita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, fenomena-fenomena itulah yang dilihat Herodes. Mirip seperti orang Kristen sekarang yang sukanya cuma fenomena, tapi bukan pengenalan yang sejati. Sehingga akhirnya muncullah pemahaman yang salah. Maka dia beranggapan, dia menilai itu adalah Yohanes Pembaptis. Beredarlah berita itu, maklum dari mulut raja. Turun, keluar dari istana, masuk ke rakyat banyak. Semua orang mulai meyakini, betul juga ya. Ini kalau orang suka fenomena dan bukan kebenaran, paling mudah untuk terjebak pada kesalahpahaman tentang siapa Yesus Tuhan. Maka mereka mulai melihat itu dan mereka mulai mengatakan Yohanes Pembaptis. Betulkah? Jelas salah. Tetapi itulah kata orang dan banyak orang, tidak sedikit orang. Oh, jadi semua bilang Yohanes Pembaptis? Oh, bukan semua. Loh, kenapa bukan semua? Karena ternyata ada juga yang mengatakan adalah Elia. Loh, kenapa lagi mereka bisa mengatakan bahwa itu adalah Elia? Nah, saudara-saudara, di kalangan orang-orang Israel banyak para rabi dan banyak penafsiran dan banyak pemahaman yang beredar. Memang dalam Maliaki pasal 4 ayat 5, Maliaki 4 ayat 5 dikatakan begini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ini menjadi pegangan bahwa yang namanya Elia akan datang. Siapa dia? Ini kali. Orang ini kali. Siapa orang ini? Ya Yesus itu. Apakah betul Elia akan datang? Tentu bukan dikatakan Elia dalam pengertian diri Elia. Pasti itu lagi membicarakan tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan Elia untuk menghabisi Nabi Baal, menghabisi kekafiran. Dan itu yang memang dikerjakan Yesus. Tetapi tentu bukan menyangkut kepada dirinya, tetapi karya penghantaman, penghancuran kepada kesesatan, kekafiran, kekacauan. Karena memang Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa, menyelamatkan manusia. Nah, oleh karena itulah mestinya ya harus diperhatikan baik-baik bagaimana pemahaman seperti ini. Kemudian di dalam Matius pasal 11, di sana juga dikatakan bagaimana Elia yang akan datang itu kamu harus mau menerimanya. Itu di dalam ayat yang ke-14. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, sejak tampilnya dikatakan Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang-orang menyerong mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Yesus justru mengacukan Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang akan datang. Jadi, perhatikan kalimat ini. Asumsi pertama kita sudah mengatakan tadi adalah apa? Bahwa Yesus disebut Elia karena mereka meyakini bahwa Yesus berbuat hal yang luar biasa. Membebaskan manusia, memberikan pengharapan. Tetapi Yesus sendiri mengacu kepada Yohanes Pembaptis yang membuka jalan Sang Mesias. Jadi, di dalam bagian-bagian seperti ini saudara bisa melihat bukan? Tapi Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia Elia atau Yohanes Pembaptis Elia. Ingat tadi, ini adalah mengacu kepada makna tindakan, bukan manusianya. Itu sebab beredar isu itu menjadi pemahaman yang salah. Maka mereka berpikir dia adalah Elia. Jadi asumsi-asumsi yang beredar, ingat ini. Asumsi-asumsi yang beredar di kalangan orang Israel. Dan lebih jauh perlu dipahami saudaraku. Orang Israel memang sedang dalam satu situasi yang cukup kronis keadaannya dalam pengertian. Mereka menanti dan sudah terlalu lama menanti supaya Mesias datang menolong mereka, melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Sehingga tiap tokoh yang muncul selalu menjadi isu penting. Termasuk Yohanes Pembaptis yang membuka jalan Yesus.
Tapi semuanya selalu diarahkan kepada pembebasan mereka dari si kafir Roma. Jadi kalau saya bilang misalnya seperti Elia mengalahkan Baal, begitulah nanti tokoh Mesias mengalahkan kekafiran. Tentu dalam kaitan ini ke Roma. Ya. Orang yang hebat yang bisa mengalahkan semua, memberi kemerdekaan kepada kita. Hancurnya Roma. Raja-raja kafir, raja-raja boneka seperti Herodes akan hancur. Muncul yang benar, muncul yang bagus. Itu loh. Jadi berbagai asumsi yang muncul karena adanya kebutuhan tadi. Ingat itu, karena adanya kebutuhan tadi. Nah, yang ketiga lalu mengatakan pula Yeremia. Karena memang ada semacam keyakinan di dalam tradisi para nabi, Yeremia itu diyakini akan datang sebagai nabi besar. Ada istilah nabi kecil, nabi besar begitu ya. Sebagai nabi yang besar, disebut nabi besar itu sebetulnya karena tulisannya. Bukan besar orangnya, tapi lebih pengaruh tulisan begitu ya. Nah, tokoh pertama itu dianggap menjadi yang luar biasa itu adalah Yeremia. Di kitab Injil lain tidak disebut kutipan ini Matius. Dan Matius banyak sekali mengutip dari Yeremia. Ada di Matius 2 ayat 17, 27 ayat 9 misalnya ya. Nah, jadi keyakinan-keyakinan yang beredar itu pun meyakini ini mungkin Yeremia. Atau salah satu dari nabi, kemungkinan Musa. Karena Musa berkata bahwa dari tengah ini akan muncul pemimpin yang besar. Yaitu Ulangan 18 ayat 15. Dia bernubuat tentang Kristus. Tetapi orang berpikir mungkin ini Musa. Tetapi kemudian kita akan melihat bagaimana kekacau balauan pikiran itu. Masa iya orang mati bangkit kembali kan begitu kan? Tetapi itulah asumsi yang beredar dalam pemikiran dan pengharapan yang besar. Bagaimana mereka lepas dari Roma. Musa kan sudah membawa orang Israel lepas dari Mesir. Kan begitu. Jadi mereka berharap sangat hebat. Nah sekali lagi. Untuk satu tujuan mesianik yang akan membebaskan, mereka memikirkan mesianik itu dalam konsep pembebasan dari fisik penjajahan Roma. Nah, karena mereka mengharap pembebasan dari penjajahan fisik Roma, perhatikan, maka mereka harus berharap Mesias ini mirip seperti dulu. Ya, nabi-nabi hebat, orang-orang hebat yang kemudian akan memunculkan juga dan akan memilih raja yang hebat, kira-kira begitu. Maka dia akan memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada mereka. Jadi ingat, ada asumsi-asumsi yang begitu kuat, yang begitu besar, mirip seperti kita sekarang. Kalau di dalam otak kita ini cuma Yesus adalah penyembuh, maka kita akan melihat Yesus tabib yang agung. Ya kan? Kalau di otak kita ini cuma Yesus akan kasih kita kaya, maka kita akan melihat Yesus pemilik dunia. Kalau di otak kita ini cuma ada satu kata, Yesus menyelesaikan segala-galanya, maka kita akan mengatakan, dia pasti bisa menyelesaikan, penyelesai yang luar biasa, dan seterusnya. Tergantung apa praasumsi kita. Maka yang lain kita abaikan. Itu sebab muncul kesalahpahaman. Itu sebab muncul banyak pendapat. Pada waktu itu, waktu Yesus masih hidup. Bayangkan. Sekali lagi bayangkan, kita sekarang ini yang sudah lebih dari 2000 tahun ke permukaan ini. Maka 2000 tahun kemudian, apa kata manusia tentang Yesus? Pantes saja toh kalau banyak pendapat. Ingat, pantes kalau banyak pendapat. Ada orang berkata, Yesus adalah orang manusia berbudi luhur dan budinya terbesar. Nah, itu orang-orang moralis bilang gitu. Karena dia baik, tidak pernah ngurugin orang lain, dan dia mau berkorban untuk orang lain. Tetapi bukan berkorban dalam pengertian penebusan dosa loh. Hanya dianggap bermoral. Nah itu orang-orang moralis akan mengatakan seperti itu. Dia hanya manusia biasa, tapi dia seorang tokoh yang besar. Itu nanti kata orang liberal. Dia tokoh, dia manusia biasa, tapi tokoh yang hebat. Kan begitu? Atau, dia manusia yang dituhankan. Dia dituhankan kira-kira awal abad keempat. Itu kata agama-agama non-Kristen. Atau tokoh-tokoh liberal Kristen yang tidak percaya pada Kristus sebagai Tuhan. Nanti bagian ini akan kita bicarakan tersendiri. Jadi dituhankan, ditokohkan. Ini berikutnya. Lalu yang paling top tentu apa yang dikatakan Van Braun. Ya, yang menulis buku Da Vinci Code yang akhirnya juga difilmkan. Maka apa kata dia? Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena, punya anak. Nah itu imajinasi dari seorang Van Braun.
Dia punya fakta loh Pak. Dia punya data loh Pak. Fakta apa, data apa? Yesus sudah ngomong jauh sebelum dia mati. Perhatikan kalimat saya. Yesus sudah ngomong jauh sebelum dia mati. Siapa dia? Dan jauh sebelum banyak orang beranggapan, berpendapat tentang dia. Pada waktu dia hidup sudah banyak pendapat. Kenapa bingung? Nah itu sebab agak sedikit aneh ketika banyak orang Kristen mulai bingung dengan Da Vinci Code, goncang imannya. Tapi memang dasar orang Kristen suka quote-quotean. Kan begitu. Memang sukanya hitung-hitungan. Ngitung-ngitung Yesus kapan datang, ngitung gini, ngitung gitu. Kita ini sudah manusia-manusia mistis jadinya. Sehingga kebenaran yang hakiki kita mulai lupa. Karena memang fenomena-fenomena tanda lah, fenomena-fenomena angka lah, fenomena-fenomena kata Tuhan lah, aku bertemu Tuhan lah, dan seterusnya menjadi fenomena yang berkembang hebat. Sampai-sampai sepertinya Alkitab itu sudah tidak ada guna lagi. Kan heran sekali. Alkitab sudah final, jangan tambahi, jangan kurangi. Baca Alkitab dong. Tidak terlalu penting apa kata pendeta siapapun dia, tapi penting apa kata Alkitab. Itu sebab semua kalimat pendeta harus diuji oleh Alkitab, termasuk Bikman Sirait. Tetapi terlalu banyak kita mendengar apa kata pendeta dan bukannya membaca Alkitab baik-baik. Ini tragedi sebetulnya. Ya, tragedi. Nah, fenomena-fenomena apa kata orang ini menjadi fenomena yang terus berkembang. Ya, saya ambil contoh ya. Beberapa waktu ini beredar juga SMS. Menurut CNN begitu. Ada berita mengenai lempengan bergerak dari berbagai negara di Asia begitu kan. Dan ini kemudian akan satu waktu meledak begitu. Lalu dikatakan ini sesuai dengan nubuatan pendeta A kan begitu. SMS beredar. Saya ditanya, saya sedih juga. Kenapa ya orang Kristen ini tidak belajar-belajar? Pendeta A lah, pendeta B lah, pendeta C lah. Dari tahun puluhan kemarin pun sudah tahu orang mana lempengan itu. Saya hentikan bisa ngetawain kita. Kadang-kadang juga memang pendeta ada yang kebangetan sih. Baca buku lalu bilang, saya merasa Tuhan bilang seperti ini. Padahal dia cuma baca buku tempat lain. Ya tentang lempengan, mana retak, mana gempa akan terjadi, itu bisa dihitung. Sekalipun jarang sekali tepat. Tetapi artinya gejala itu bisa diketahui. Toh Tuhan sendiri juga sudah ngomong kan. Kalian tahu gejala-gejala alam. Artinya apa? Itu memang ilmu pengetahuan yang Tuhan kasih kok. Kok dibikin aneh sih? Kan gitu kan. Maka kita ditertawakan orang. Nah itulah kita. Suka fenomena. Akhirnya waktu datang ke goncangan, diuji dengan kisah dan fakta menurut versi, katakanlah Da Vinci Code, mulai kita goyah. Atau paling kita berkata, setan itu tidak betul. Tapi tidak bisa bantah. Tidak bisa jelaskan mana yang betul. Nah saudara-saudaraku, mari kita kembali ke Alkitab, mencintai Alkitab. Bukan fenomena-fenomena. Alkitab, Alkitab, dan Alkitab. Itu firman Tuhan yang hidup. Kembali ke sana. Jadi Da Vinci Code itu dikatakan bahwa Yesus menikah. Lalu punya anak. Mari kita lihat Alkitab. Begitukah ceritanya? Lalu kenapa dia begitu? Itu kita akan ceritakan nanti. Tetapi satu hal, pada sesi bagian ini saya mau mengatakan apa? Terlalu banyak apa kata orang, bukan saja sesudah Yesus mati, bahkan ketika dia masih hidup. Maka bagaimana sikap kita? Karena itulah saya suka ketika Yesus mengatakan, sekarang apa katamu? Wah, jadi apa kata orang kita tidak boleh goncang. Apa katamu? Artinya kita dituntut punya keyakinan iman, sikap yang jelas. Bukan apa kata orang, tetapi apa katamu. Tapi apa kata kita kalau kita tidak baca Alkitab? Apa kata kita kalau kita tidak ngerti firman? Kan kacau balau semua. Karena itulah saudara, kita memerlukan pemahaman yang kuat. Satu pengakuan yang solid seperti pengakuan Petrus yang merupakan kredo gereja atau pengakuan gereja. Engkaulah Mesias, anak Allah. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam pergumulan-pergumulan perjalanan hidup gereja, disitulah kita bertarung, disitulah kita bergumul, bergaul dengan firman hidup itu. Berbahagialah engkau kalau engkau mengenal Yesus Tuhanmu dengan utuh, karena itu akan menjadi kepuasan hidupmu di dalam sepanjang engkau hidup di muka bumi ini. Luar biasa, Tuhan itu baik sekali. Ia menuntun kita.
Ia membimbing kita di kehidupan kita. Luar biasa. Tuhan itu akan menuntun kita dengan kebenarannya yang hebat itu. Ia akan memberikan kepada kita pencerahan. Mengenal Yesus Kristus, engkau sudah melewati berbagai persoalan dalam hidup ini. Makin dalam kenal dia, engkau menemukan kebahagiaan. Mengenal dia seutuhnya. Oh, luar biasa. Engkau akan tahu arti kesejatian bahagia. Jadi saudaraku yang kekasih, pengakuan iman kita perlu betul. Karena itu cintai Alkitab. Apa kata orang tentang Yesus? Ingat, sudah terlalu banyak. Dulu waktu Yesus hidup, apalagi sekarang. Apa kata Van Braun? Apa kata Pak Anu? Apa kata Pak ini? Jangan pusing, jangan geger. Tapi juga jangan diam, jawablah. Tapi gimana jawab? Bacalah Alkitab. Gimana jawab? Belajarlah. Bagaimana jawab? Ketahuilah. Maka dari tahu, maka jelaslah. Ternyata apa yang terjadi sekarang ini? Nun jauh di sana sudah pernah terjadi. Bahkan di zaman Yesus masih hidup. Apalagi sesudah dia tidak hidup. Pasti 1001 paham. 1001 kesan akan muncul. Karena memang Yesus terlalu amat sangat penting untuk diabaikan. Karena memang Yesus Kristus sebagai sebuah isu sangat besar dan tidak habis-habisnya untuk didiskusikan. Lah siapa yang bisa nangkep dia dengan utuh? Dia hebat, dia luar biasa. Dia Allah yang menjadi manusia. Tentu banyak sekali hal-hal yang sulit dipahami pada dirinya. Dan itu membuka peluang untuk orang mendiskusikannya. Silakan. Ya, tokoh mana yang paling banyak didiskusikan? Engkau akan lihat sendiri. Ya. Dan itu menjadi menarik, saudara. Nah, oleh karena itulah orang-orang percaya harus mengenal Kristus dengan sungguh. Kiranya engkau ada di sana, berdiri tepat sesuai dengan kehendaknya, melakukan apa yang Yesus mau sebagai kepala gereja. Kita akan terus menelusuri ini. Kita akan terus belajar semakin dekat, semakin mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Tuhan mau menjadi manusia melawat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Yesus menyatakan diri dengan jelas, tegas kepada kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau mempersiapkan segala sesuatu untuk menangkal apa yang terjadi pada masa kini dalam firman hidup. Tinggal kami orang percaya bergaul dengan firman hidup atau tidak. Karena itu tidak ada hak kami, tidak ada alasan kami untuk diam, bungkam dan bingung terhadap realita yang terjadi. Tapi seharusnya lah kami mampu menjawabnya. Namun kalau pada saat ini kami bingung, ampuni kami. Kalau kami sekedar berkata itu sesat tapi kami tidak tahu apa jawabnya, ampuni kami. Karena seharusnya lah kami menjadi saksimu menjelaskan kebenaran itu. Karena itu terus tolong tuntun pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar penelusuran kami tentang Engkau Tuhan yang hidup yang sudah bersabda menjadi bagian yang menumbuh kembangkan iman kami. Terpujilah Tuhan. Amin.